Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Bima Saipullah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 6 karyawan. Ya, pada kesempatan kali ini saya coba akan sedikit membahas atau menguraikan berkenaan dengan manajemen pendidikan tinggi ya. Nah, sebelum ke materi intinya, saya coba akan memflashback kembali pengertian umum tentang manajemen pendidikan ya. Ya, bicara manajemen berarti kan adalah suatu proses atau perencanaan yang perlu diterapkan dalam dunia pendidikan agar tujuan pendidikan itu tercapai. Nah, manajemen katakanlah bisa adalah suatu proses perencanaan, pengontrolan sumber daya agar sumber daya yang dihasilkan itu sesuai dengan apa yang diharapkan dan efektif ya tentunya gitu kan. Jadi jika dikaitkan dalam dunia pendidikan, maka tujuan akhirnya adalah pendidikan tersebut. Nah, manajemen akan membentuk pendidikan tersebut menjadi lebih terarah sehingga hasilnya akan jadi lebih baik tentunya ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita uraikan kemudian ya. Jadi pengertian tentang manajemen pendidikan itu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dalam mengelola sumber daya yang ada tentunya gitu kan, yang berupa money, material, metode, mesin, market dan lain sebagainya untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien gitu. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut tentunya membutuhkan suatu rancangan dan perencanaan yang matang sebelumnya. Nah, itulah yang disebut dengan manajemen. Nah, sejalan dengan pengertian di atas, saya mengutip dari seorang penulis ya, namanya Subagio Atmowidiryo menjelaskan bahwa manajemen pendidikan adalah proses untuk melakukan perencanaan, melakukan organisasi, untuk memimpin dan untuk melakukan pengendalian. Nah, karena manajemen ini dilakukan dalam dunia kependidikan, maka fokusnya dilakukan oleh tenaga pendidik serta sumber daya dari pendidikan tersebut. Nah, tentunya untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi, tujuan manajemen pendidikan adalah agar terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, akuntabel, dan meningkatnya citra positif pendidikan, teratasinya mutu pendidikan. Nah, karena masalah mutu pendidikan itu disebabkan oleh manajemennya itu sendiri. Nah, berikutnya kita bicara tentang manajemen pendidikan tinggi di Indonesia tuh. Apa aja sih concernnya, kemana saja, kelebihan dan kekurangannya apa saja. Jadi manajemen pendidikan tinggi di Indonesia tuh umumnya memuat tentang gambaran umum tentang visi misi, tujuan dan strategi, mempelajari kebijakan pendidikan, manajemen dan pengembangan SDM, manajemen keuangan, teknologi informasi, pengembangan kurikulum dan lain sebagainya, konsultasi pendidikan, staf atau manajemen administrasi di lingkungan sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan yang lainnya. Nah, jadi seluk-beluknya atau memang concernnya manajemen pendidikan tinggi di Indonesia tuh di situ concernnya gitu. Nah, bicara kelebihan dan kekurangan, pertama saya akan mengurai tentang kelebihan-kelebihannya gitu kan, yang ada di Indonesia. Yang pertama, biaya pendidikannya terjangkau. Yang kedua, sistem yang transparan. Nah, yang ketiga, kurikulum yang disusun oleh orang-orang ahli dan berpengalaman tentunya. Dan yang terakhir, pertimbangan penerimaan siswa lebih mudah. Setelah tadi bicara kelebihan, maka sekarang kita akan menguraikan tentang bicara kekurangannya. Yang pertama, kekurangannya adalah penyebaran sarana pendidikan yang tidak merata gitu kan. Jadi memang basicnya Indonesia itu kan negara kepulauan, jadi hal-hal yang berkenaan dengan strategi perencanaan pendidikan itu tidak semuanya bisa sama gitu kan, tiap daerah. Nah, itu yang menjadi kekurangannya. Terus berikutnya tenaga pendidik yang belum merata. Jadi maksud belum merata di sini bicara standarisasi pendidik itu harus apa dulu nih gitu kan. Apakah dia harus lulus kuliah dulu atau memang masih kuliah tapi tetap bisa mengajar, ya, itu yang memang harus menjadi fokusnya. Terus dari standarisasinya berarti kan harus ada akreditasi untuk para tenaga pendidik tersebut gitu kan. Terus yang terakhir, kurikulumnya masih bersifat teoritis. Jadi hanya bersifat teori-teori saja gitu kan, belum teruji dari sisi pelaksanaan, implementasi, terus dari controlling apa yang memang sudah direalisasikan tentunya gitu kan. Nah, berikutnya ada tambahan, jadi masalah pendidikan di Indonesia dan analisisnya. Yang pertama yang bisa saya kemukakan di sini adalah masih adanya keterbatasan jumlah guru-guru terampil. Jadi
spesifikasi maupun sertifikasi guru yang memang di sini saya coba jelaskan adalah masih yang bersifat umum gitu kan. Jadi masih banyak guru-guru yang memang ala kadarnya katakanlah gitu kan, tidak terbekali dengan memang keterampilan di bidangnya masing-masing tentunya gitu kan. Terus yang berikutnya sarana dan prasarana yang tidak memadai. Jadi masih banyak saya kira gitu kan kita menemukan sarana dan prasarana sekolah yang memang sudah tidak layak pakai gitu kan, dan memang perlu adanya perbaikan maupun recovery gitu kan terhadap sarana dan prasarana tersebut. Berikutnya minim bahan pembelajaran. Jadi masih banyak juga kita menemukan gitu kan. Jadi bahan ajar maupun alat-alat kelengkapan pembelajaran buat siswa tentunya gitu kan masih serba terbatas gitu kan. Dan mungkin hanya beberapa persen sekolah yang memang sudah lengkap tentunya gitu kan. Yang terakhir adalah mahalnya dana pendidikan. Jadi maksud mahalnya dana pendidikan di sini memang tidak sejalan atau tidak ada korelasinya dengan hasil atau memang yang bisa didapatkan oleh siswa itu sendiri gitu kan. Jadi terkesan mahal. Terus mutu pendidikan yang rendah, dan yang terakhir minoritas bagi kelompok difabel. Jadi masih menemukan adanya terbatasnya gitu kan jumlah atau memang sekolah yang memang khusus bagi orang-orang yang mempunyai anak yang berkebutuhan khusus tentunya gitu kan. Nah, poin berikutnya adalah yang bisa saya sampaikan di sini, apa sih yang upaya pemerintah yang bisa dilakukan gitu kan tentunya untuk memperbaiki kekurangan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia tentunya gitu kan supaya maju. Yang bisa saya sampaikan di sini adalah poin pertama itu kita harus memberikan kebebasan terhadap siswa untuk memilih pelajaran tertentu. Jadi maksudnya kita tidak bisa membebani siswa untuk dia tuh harus menyerap semua gitu kan mata pelajaran yang memang diberikan oleh sekolah gitu kan. Tapi sekolah pun harus menganalisa gitu kan. Siswa ini kecenderungannya dia spesifikasinya atau memang minatnya di mana nih gitu kan. Dalam hal apa, pembelajaran apa gitu kan. Itu yang memang harus coba concern fokusnya di situ saya kira gitu kan. Dan poin berikutnya menjadikan sekolah sebagai tempat yang menyenangkan. Gitu kan. Jadi mungkin sekarang gitu kan sudah banyak beberapa sekolah yang memang lebih lengkap fasilitasnya, sarprasnya gitu kan. Dan mungkin itu salah satu opsi, salah satu target dari pihak sekolah juga untuk menjadikan sekolah sebagai tempat yang menyenangkan tentunya gitu kan, tempat untuk belajar, tempat untuk menimba ilmu dan lain sebagainya gitu kan. Poin berikutnya memberdayakan guru honorer dengan gaji yang sesuai. Nah tentunya ini permasalahan atau persoalan yang ini ya gitu kan, yang katakanlah yang menarik untuk dibahas saya kira gitu kan. Karena bicara guru honorer yang memang itulah gitu kan yang tentunya paling banyak saya kira di Indonesia sekarang gitu kan. Dan memang masih sedikit perhatian terhadap guru honorer tersebut gitu. Dan yang terakhir, tidak menjadikan nilai sebagai patokan kecerdasan siswa. Ya, nilai tentunya kan bisa didapat dari hasil ujian siswa saya kira gitu kan. Dan itu tidak serta-merta menjadikan sebagai ukuran yang memang baku, yang memang harus tok di situ gitu kan. Siswa itu dinilai dari situ gitu kan. Karena baiknya sekolah itu bisa menilai siswa itu dari kesehariannya, dari sisi aspek kognitifnya, gitu, afektifnya sampai ke psikomotoriknya gitu kan. Jadi tidak hanya dari nilai hasil ujiannya saja yang memang jadi tolak ukur. Nah, poin terakhir, negara mana sih yang bisa menjadi tolak ukur atau memang katakanlah role model untuk pendidikan perguruan tinggi di Indonesia supaya menjadi lebih baik? Saya coba akan munculkan dua negara. Yang pertama itu dari benua Asia. Saya coba akan munculkan contoh samplingnya itu Korea Selatan gitu kan. Di mana negara ini dengan sistem pendidikan terbaik saya kira gitu kan. Salah satu sistem pendidikan terbaik di Asia yang memang concern
di dalam hal advertisement sistem pengelolaan pendidikan di Korea dilakukan oleh pemerintahnya itu sendiri sepenuhnya gitu kan. Jadi sistem pendidikan di Korea Selatan itu terbagi menjadi 3 jenjang. Itu jenjang pendidikan primer, sekunder, dan tinggi. Dan kita mengenal reformasi kurikulum pendidikan di Korea Selatan dilakukan sejak tahun 1970 melalui koordinasi pembelajaran teknik dalam kelas dan pemanfaatan teknologi. Nah, sedangkan yang dilakukan pendidik meliputi perencanaan, pengajaran, diagnosis pelajar, membimbing siswa belajar dengan berbagai program tentunya, tes dan menilai hasil belajar. Dan untuk sekolah tingkat tinggi dan menengah tidak ada saringan masuk, sehingga Korea Selatan sangat terobsesi dengan pendidikan tentunya ya. Nah, di negara kedua yang saya jadikan sebagai contoh atau role model untuk perguruan tinggi. Jadi Finlandia itu memiliki dua jenis universitas. Satu universitas umum, 2 universitas ilmu terapan atau applied science. Universitas umum mengedepankan riset dan instruksi ilmiah. Sedangkan universitas ilmu terapan memprioritaskan penerapan ilmu secara praktis. Nah, jumlah yang tersedia pun di perguruan tinggi di Finlandia tidak mampu memenuhi jumlah calon mahasiswa yang ingin masuk, sehingga standar penerimaannya ketat ya, sangat kompetitif tentunya gitu kan. Jadi saya kasih contoh. Jadi pada tahun 2011 itu hanya 68% pendaftar pendidikan tinggi yang diterima masuk gitu kan. Jadi sekitar 32%-nya tidak bisa 32%-nya tidak bisa masuk ke perguruan tinggi karena memang keterbatasan itu tadi yang saya sampaikan. Jadi biasanya calon mahasiswa universitas dinilai berdasarkan nilai ujian matrikulasi nasionalnya dan hasil ujian masuk di institusi pendidikan tinggi terkait. Nah, sedangkan calon mahasiswa universitas ilmu terapan biasanya meminta standar nilai lebih tinggi dan juga melihat pengalaman kerja calon mahasiswa. Nah, universitas di Finlandia merupakan organisasi mandiri yang diatur oleh hukum. Jadi setiap universitas bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menentukan target operasional dan kualitatif kebutuhan sumber daya setiap tahunnya. Jadi adanya kerjasama atau sinergitas dari sivitas akademi gitu kan di Finlandia dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentunya untuk melihat itu apa sih yang menjadi kebutuhan maupun target SDM negara tersebut untuk per tahunnya gitu kan. Nah, hasil perjanjian kerjasama tersebut juga menjelaskan tentang bagaimana setiap target akan dimonitor dan dievaluasi gitu kan. Jadi universitas mendapatkan pendanaan dari pemerintah, tetapi juga diharapkan untuk mengumpulkan dananya sendiri. Jadi lebih mandiri ya saya kira gitu kan. Ya. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan dari poin pertama sampai dengan poin terakhir yang keempat. Mulai dari kita flashback tentang manajemen pendidikan itu apa, terus manajemen pendidikan tinggi ya, sampai ke dengan contoh negara yang menjadi acuan maupun tolak ukur untuk kemajuan perguruan tinggi di Indonesia itu negara mana gitu kan. Saya tadi contohkan 2 dari Asia maupun dari Eropa. Mudah-mudahan dari pemaparan saya tadi sedikit banyak bisa menambah pengetahuan dan membuka cakrawala dunia pendidikan lah gitu kan, atau memang membuka pemikiran kita semua gitu kan, gimana memajukan pendidikan di Indonesia tentunya, karena yang akan memajukan pendidikan di Indonesia tuh selain dari kita ya siapa lagi ya. Saya kira mungkin ya, penutupnya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.